ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan fillah, arsyadakumullah. Pertama tak lupa kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga sampai pada kesempatan di malam hari ini kita masih diberikan anugerah kesempatan untuk bisa berkumpul melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan cahaya hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kepahaman terkait dengan urusan din ini sehingga kita nanti diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, sehingga ibadah kita, amal-amal kita bisa lebih berkualitas karena dilandasi dengan ilmu yang benar. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan masalah sholat. Yang kemarin kita bahas terkait waktu-waktu sholat. Kita akan lanjutkan tentang pembahasan dari waktu sholat ini. Ada beberapa yang kemarin sudah kita bahas. Kita akan lanjut masalah waktu sholat ini. Ada istilah sholat wusta. Ini biasanya jadi bahan perdebatan. Biasanya orang yang senang bahas atau senang namanya itu ngerembuk lah. Sholat wusta itu biasanya orang-orang yang cenderung ke tasawuf itu senang sekali bahas ini, sholat wusta. Secara umum atau mungkin kebanyakan ulama memandang bahwasanya sholat wusta itu sholat asar. Terkait dengan masalah sholat wusta. Jadi ketika ada yang bertanya sholat wusta itu sholat apa, maka sholat wusta itu kebanyakan para ulama memaknai sholat wusta itu sholat asar. Yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat asar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hafizu 'ala sholatil wusta, hafizu 'ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk hafizu, menjaga, ala sholati, atas sholat nih. Ini hafid itu maknanya menjaga. Jadi ketika ada riwayat terkait dengan barang siapa yang hafid Asmaul Husna, maka dia terjaga di api neraka. Pernah ada riwayat semacam itu yang didengar, disampaikan. Maka banyak orang yang rame-rame menghafalkan Asmaul Husna. Padahal makna hafid di situ artinya menjaga. Kalau hafid dimaknai menjaga maka pas. Tapi kalau hafid itu maknanya sekedar hafal, nanti berbeda anunya. Konsekuensinya berbeda. Termasuk hafid Al-Quran itu sebenarnya menjaga, bukan hanya menghafal lafadznya. Nah, menghafal lafadz itu salah satu. Jadi menghafal lafadz itu hanya salah satu aspek, salah satu sisi dari menjaga Al-Quran. Kalau tadi menghafal atau hafid Al-Quran, kalau hafid terhadap Asmaul Husna itu ya menghafal lafadznya, menghafal nama-nama itu salah satu aspek saja. Tapi ketika kita berbicara hafid, maka kita berbicaranya adalah menjaga
secara zahir dan juga secara batin. Zahirnya kita hafalkan lafaz-lafaznya. Tapi secara maknawiyahnya ya kita juga harus memahami konsekuensi, kemudian menggunakan itu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya kalau kita ini mau hafid Quran yang benar, kita tahu oh isinya Al-Quran itu semacam ini, ya diamalkan. Di dalam Al-Quran itu ada perintah apa, ada larangan apa, yaitu ditaati. Demikian juga ketika kita berbicara terkait dengan Asmaul Husna, yang namanya kita tahu bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, ya kita harus banyak-banyak bertobat kepada Allah. Kita tahu bahwasanya Allah itu di sana dijelaskan Allah itu Maha Melihat. Maka ya jangan kita ini kemudian merasa aman dari pengawasan Allah. Paling Allah nggak ngerti. Jangan sampai kemudian melakukan hal yang tidak baik karena sendirian. Maka orang yang menjaga Asmaul Husna atau hafid Asmaul Husna, dia dimanapun berada selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak akan nekat untuk melakukan hal yang tidak baik. Ketika kita tahu bahwasanya Allah itu memiliki sifat atau memiliki nama Maha Pemurah, maka kita ini juga harus bersikap pemurah kepada manusia, kepada orang lain. Allah itu Maha Pemaaf, ya jadilah kita sebagai hamba Allah yang Maha Pemaaf, ya kita mudah untuk memaafkan orang lain. Itu bentuk konsekuensi dari hafid, menjaga. Termasuk di sini hafidhu ala sholawati wassolatil wusta, menjaga sholat. Yang namanya menjaga sholat itu ya dari segi perbuatannya kita lakukan, kita tidak menyepelekannya, kita berusaha menjaga dengan sebaik-baiknya, kita kerjakan sholat itu pada waktunya, secara zahir kita melaksanakan sholat itu. Dan kita berusaha mencari waktu yang paling afdol dalam pelaksanaannya. Bukan kita tunda-tunda juga tidak. Walaupun ada waktu sholat itu yang lebih baik ketika lebih afdol ketika ditunda. Nanti kita bahas. Jadi lebih baik diakhirkan. Ada waktu sholat wajib yang lebih baik itu ketika dilakukan di akhir waktu. Isya nanti kita bahas penjelasannya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat itu juga berusaha untuk kita terapkan, kita praktekkan. Jadi bukan hanya sekedar sholat selesai, tapi apa yang diajarkan di dalam aktivitas sholat itu berusaha kita praktekkan dalam kehidupan. Maka itu bagian dari menjaga sholat. Nah, di sini sholat secara umum dan terlebih khusus ini sholat wusta. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya sholat wusta itu sholat asar. Sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib ketika beliau berada di perang Ahzab, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api, sebab mereka telah melalaikan kami dari sholat wusta atau sholat asar hingga matahari terbenam. Jadi karena sibuknya menghadapi musuh, suasana itu mencekam sehingga sampai terlewat sholat asar itu sampai hampir matahari terbenam. Maka kemudian Rasulullah mendoakan melaknat musuh-musuh yang mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dengan doa semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api. Di sini sholat wusta ini berarti maknanya sholat asar, karena di situ melalaikan kami dari sholat wusta
hingga terbenamnya matahari. Berarti sholat yang dekat dengan itu adalah sholat asar. Dalam riwayat lain juga dijelaskan syaghaluna an sholatil wusta wa hiya sholatul asri. Mereka telah melalaikan kami dari sholat wusta, yakni sholat asar. Ini jadi sholat berbicara sholat wusta, maka ini maksudnya sholat asar. Nah, apa pentingnya sholat asar? Kenapa ini sampai keutamanya lebih nih? Kalau dalam riwayat lain sholat bardain itu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan juga sholat asar. Ada beberapa keutamaan dari terkait dengan sholat asar ini. Termasuk juga sifat orang munafik itu salah satunya itu ketika sikap mereka menunda-nunda salat asar hingga mendekati matahari terbenam, kemudian mereka itu seperti ayam yang mematuk-matuk biji-bijian. Ya, cendat-cendit gitu tak itu terus selesai. Itu pun ditunda-tunda hingga mendekati waktu itu habis. Maka orang biasanya waktu-waktu ini waktu-waktu yang banyak orang itu biasanya repot. Capek bekerja, nanggung, badan masih berkeringat, masih kotor, terus nanti aja lah sebentar lagi mandi sisan. Biasanya kayak gitu ngerti-ngerti sudah mendekati maghrib. Baru kemudian kemurungsung sholat. Ini yang perlu kemudian kita perhatikan. Jadi ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sholat asar ini. Jadi ada pengkhususan, bukan hanya sholat secara umum, ini ada penekanan lagi. Kenapa? Banyak yang lalai terhadap sholat ini. Apalagi di daerah kita, ya. Di daerah kita ini banyak yang terkait dengan sholat asar itu biasanya ditunda-tunda. Nanggunglah pekerjaannya sakmene. Nanti sholat dulu, habis itu terus balik lagi ke sini. Ribet. Apalagi yang misalnya kerja di sawah, jaraknya agak jauh gitu. Jaraknya agak jauh, wes nanggung lah. Tinggal mulai saya data atus engko balik meneh regen meneh. Kira-kira kathah mboten sing model ngoten niku. Banyak nggih? Bahkan sekarang itu bukan sekarang, banyak di dalam masyarakat kita itu patokan adzan asar itu patokannya laut kerja, leren kerja, bukan patokan awal masuk waktu sholat asar. Ada yang jam 4, bahkan di beberapa tempat itu jam 4:30. Adzan sebelum itu digerenengi wong sak kampung. Ya ini dan ganggu wong nyambut gawe wae. Ada yang semacam itu. Padahal ketika itu jam 4 selesai, jam 4 itu baru adzan, itu belum tentu jam 4:04 sudah mulai sholat. Itu sing ten masjid. Sing salate ten omah. Jam 4 laut kerja niku toto-toto terus niku 5 menit dhewe, kadang-kadang 10 menit, terus pulang. Sampai rumah wis 5 menit. Tambah 5 menit, sudah 15 menit. Itu baru sampai rumah. Durung rumangsa keringetan, rumangsa reget, wah gembrobios. Sik lah rada ngedem sik. 5 menit, terus adus 10 menit. Udah 4:30. Ini kondisinya. Maka kita berusaha untuk menjaga sholat ini jangan sampai hanya sebagaimana orang-orang yang tidak ngemenke terhadap sholat. Maka nggih monggo diatur, dikondisikan pekerjaannya.
Terus ya ketika memang mau sholat itu dalam kondisi badan yang bersih, wangi itu afdol, utama. Tapi bukan harus. Yo ningali kahanan. Kalau wektune selak entek ngenteni dandan ya malah ra sida uman wektune kan gitu toh. Jadi kita sesuaikan kondisinya. Ya, ini untuk masalah sholat asar kan ini rawan ini. Untuk di masyarakat secara umum sholat asar itu rawan. Kalau sholat maghrib mungkin orang sudah hanulah. Pokoknya maghrib itu sholat favorit. Gitu. Udah lah, rata-rata diadakan survei di luar bulan Ramadan. Masjid itu paling rame jamaahnya maghrib. Di luar bulan Ramadan. Nanti baru akan dikalahkan itu kalau bulan Ramadan. Kalau Ramadan biasanya yang paling rame itu Isya. Tapi bukan niatnya itu bukan mau sholat Isya. Bukan mau jamaah sholat Isya. Mau jamaah sholat tarawih. Niatnya rata-rata itu. Jenengan survei lah tanya. Lah kok dengaran yang masjid? Oh, aku pengen tarawih. Padahal yang wajib atau yang sangat-sangat dianjurkan, disunahkan, sunnah muakkad bahkan mendekati wajib itu sholat untuk sholat jamaah itu, sholat berjamaah itu sholat fardu, sholat wajib, bukan sholat sunnah. Nanti kita bahas lah lagi, insya Allah. Jadi ini terkait dengan sholat wusta. Kemudian yang berikutnya sholat maghrib, waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu sejak matahari terbenam, jadi matahari terbenam hingga malam benar-benar datang. Warna merah di langit itu mulai menghilang. Itu batas waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu singkat. Waktu sholatil maghribi idza ghabat as-samsu malam yaskut as-safaku. Waktu sholat maghrib adalah ketika matahari terbenam sebelum mega merah sirna, sebelum warna merah di langit itu hilang. Tapi kalau mendung jangan dipakai patokan ya. Lagi malah raono entek berarti sholat, waktu sholat ya bukan kayak gitu. Apalagi sekarang sudah dipermudah dengan adanya jam-jam digital yang sudah mengatur atau menghitung dengan akurat waktu-waktu sholat insya Allah. Biasanya berubah setiap hari. Termasuk seperti sekarang ini sholat isya ini sudah jam 7 lebih 16 atau sekitar segitulah. Kantun akurasi masing-masing program. Kalau zaman riyen dereng model jam digital niki pokoknya maghrib jam 6, isya jam 7, ngoten. Zuhur jam 12, asar jam 4. Subuh jam setengah 5. Kalau dulu saya masih ingat waktu kecil patokannya namanya niku. Mbah maju mbah mundur patokannya kayak gitu. Agak tertib itu hanya ketika Ramadan untuk jadwal subuh dan maghrib. Karena nggih patokan namanya niku buka puasa. Paling kan gitu toh. Oke. Terus ya kita sekarang mestinya bisa lebih baik dalam ibadah kita karena kemajuan teknologi ini mempermudah urusan kita insya Allah. Jadi waktu sholat maghrib itu di antara dua waktu tadi, ketika matahari mulai terbenam, kemudian sampai hilang warna merah di langit. Kalau pas serah ngoten niku. Jadi tidak panjang waktu sholat maghrib ini. Maka jangan tunda-tunda sholat maghrib. Ketika kemudian ada
jeda adzan dan iqamat, maka mestinya jeda adzan dan iqamat untuk sholat maghrib itu jangan panjang-panjang. Mungkin kalau sholat isya itu kasih 20 menit enggak apa-apa, tapi kalau maghrib jangan dikasih 30 menit, habis nanti sholatnya nunggu. Waktunya habis untuk menunggu. Ya jadi niku mestinya nanti saling memahami. Nah kok maghrib kok cepet banget sih kok mati? Waktunya pendek. Kemudian terkait masalah sholat maghrib, kita kerjakan di awal waktu ketika matahari mulai terbenam itu juga tidak masalah, boleh. Ketika kemudian dikerjakan itu menjelang akhir, terus misalnya menjelang batas akhir waktu dari sholat maghrib itu juga boleh, asal masih di antara dua waktu itu. Ini penjelasan dari Imam An-Nawawi. Kemudian untuk dalam riwayat yang lain dijelaskan, ini ada dijelaskan ya. Sallu al-maghriba li fitris shaimi wa baridu tulu'in nujum. Lakukanlah sholat maghrib pada saat manusia yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa itu berbuka, dan jangan sampai bintang-bintang muncul. Ini pendek sekali. Jadi batas waktu maghrib itu ketika kemudian warna merah itu hilang, kemudian bintang-bintang itu sudah kelihatan. Niku pertanda bahwasannya waktu sholat maghrib itu pendek. Maka ketika nanti napa jenengan pas saum sunnah atau nanti pas Ramadan, jangan menunda-nunda untuk sholat maghrib itu terlalu lama. Jangan terlalu kelamaan asik di meja makan, akhirnya lu ini gitu. Wes judul kabeh bintang ya, berarti nanti batas waktu maghrib itu nanti sudah mepet banget dengan batas akhirnya. Kelewat nanti. Itu bencana berarti. Kita lalai urusan yang penting, terlalaikan hanya urusan makan kan. Ini hati-hati. Kemudian juga terkait dengan sholat isya, nah ini yang pembahasannya berbeda. Nah, waktu mulai sholat isya itu ketika hilangnya warna merah di langit. Jadi ketika waktu maghrib habis, maka itu masuk waktu isya. Kemudian hingga sepertiga pertama dari malam dalam satu riwayat, dalam riwayat lain hingga pertengahan malam. Jadi bukan sampai subuh nggih. Batas isya. Sepertiga pertama dari malam atau dalam riwayat lain hingga pertengahan malam. Ya kurang lebih kalau pertengahan malam ya jam 11 atau jam 12-an lah, kurang lebih. Itu batas akhir dari waktu sholat isya. Kemudian bagaimana waktu yang paling atau waktu bagian mana yang paling afdal untuk sholat isya, ini yang perlu dipahami supaya nanti ketika mengerjakan itu enak, proporsional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula asukka ala ummati la amartuhum ayu akhirul isya'a ila sulusil laili au nisfihi. Andai aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya hingga waktu sepertiga malam awal atau pertengahan malam.
Jadi waktu yang afdal untuk sholat isya itu ya antara sepertiga malam dengan pertengahan malam. Sepertiga malam yang awal nih, bukan sepertiga malam akhir. Jadi mungkin waktunya enten mriki nggih antara jam 10 sampai jam 12. Niku waktu yang paling afdal untuk sholat isya. Tapi dengan catatan nggih, kalau laki-laki tetap dikerjakan di masjid berjamaah. Nggih, tetap. Makanya di sini Rasulullah menjelaskan, jika aku tidak khawatir memberatkan umatku. Jangan kemudian pengen melakukan atau mencari waktu yang afdal tapi meninggalkan jamaah gitu. Wis aku golek waktu sing afdal nggo salat isya. Akhirnya mboten ke masjid, akhirnya salat dhewe nang omah. Ya itu jadi tidak baik. Ngoten nggih. Jadi disepakati di masjid itu, ayo kita nyari waktu yang afdal untuk salat isya. Gimana kalau salat isyanya bukan jam 7 lebih tadi lebih 16 atau lebih 17. Tapi adzan isyae jam 10 malam. Kira-kira diprotes wong sak kampung. Aliran nopo iki kan gitu toh. Iki mesti ingat. Iki mesti ngajine karo wong lor anu wong kidul kaman kae. Aneh-aneh wae. Itu waktu yang afdol. Cuma ya tadi ketika mau dipraktekkan harus difahamkan, disampaikan ilmunya dulu. Ampun ujuk-ujuk bar ngaji ngene sesuk prakteke iki kok adzan-adzan. Apa lali begitu adzan wis jam 10 apa jam 11. Mesti nanti. Aneh-aneh gue. Tapi nanti asik niku, ngene niku. Wong sak kampung nang masjid kabeh. Jadi ini sebenarnya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Cuma Rasulullah itu karena nggak memiliki sifat napa niku gemati, sayang kepada umatnya. Nanti kalau tak perintahkan yang itu mesti do kabutan. Mesti do kabutan. Terus itu ya terkait dengan waktu sholat isya. Walaupun kita tahu waktu yang paling baik afdalnya itu di bagian akhir, waktu pelaksanaan sholat isya itu yang afdal dengan mengakhirkannya, bukan berarti kemudian terus langsung serta-merta dipraktekkan. Karena apa? Khawatir menimbulkan fitnah. Banyak yang belum paham. Apalagi kemudian wow, adzannya diganti jam 10 bengi. Terkait dengan masalah isya ini ada beberapa hal yang mungkin juga perlu kita perhatikan, bahwa Rasulullah SAW itu melarang kita tidur sebelum isya. Melarang tidur sebelum isya dan melarang bergadang setelah isya. Jangan dibalik nggih. Ini perintahnya kayak gitu. Angger bar maghrib terus nglecah, mengke bar isya melek. Namun dibalik. Ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan tidur sebelum isya, tapi juga jangan bergadang setelah isya. Jadi ketika Rasulullah itu melewati malam,
ya ketika habis sholat Isya beliau segera istirahat. Tidur. Kecuali ada urusan yang sangat penting. Kalau hanya sekedar ngobrol yang tidak penting, itu mending tidak. Atau hanya sekedar nonton sinetron, mending tidak. Padahal waktu-waktu asik nonton TV niku nggih bar Isya nggih. Wis TV-ne dikukut wae. Perang. Ini ndak namanya istilahnya Rasulullah sudah mengingatkan. Kenapa waktunya itu sedemikian penting untuk diatur oleh Rasulullah semacam itu? Karena antara maghrib dan isya itu mungkin juga tidak terlalu panjang. Kemudian kita gunakan waktu peralihan antara siang dan malam itu untuk banyak berpikir kepada Allah. Kemudian kenapa setelah isya itu dianjurkan atau diperintahkan untuk segera tidur, segera istirahat? Karena kita persiapan mengumpulkan tenaga kembali supaya nanti malam bisa bangun untuk qiyamul lail. Saniki yen sarene niku kira-kira wis jam 11. Nembe mapan sare utawi jam 10 nembe mapan sare. Kinten-kinten niku jam 10:30 pun saged tidur dereng. Dereng. Saat tidur itu biasanipun Pak. Kecuali wis memang kalih dinten mboten tilem. Nanti bisa tidur itu mungkin setengah jam atau 1 jam berikutnya baru bisa tidur. Kalau tidurnya pun jam 11, niku kira-kira bangine enemone kok wungune nggih kinten-kinten nggih subuh, nggih tangi. Sajak subuh ora tangi. Nah nggih tangi. Apalagi bergadangnya sampai jam 12. Begitu sudah lewat jam 12 niku biasanya orang itu suruh tidur susah. Kalau sudah lewat jam 12 itu mau tidur susah. Kancilen cara tiyang ngomong niku. Ora iso turu, kadung lewat. Ngantuke ilang. Nanti yang terkorbankan subuhnya. Ngoten nggih. Maka Rasulullah melarang kita ini bergadang setelah Isya. Kemudian apa? Waktu pertengahan malam hingga subuh itu waktu yang sangat-sangat barokah bagi umat Islam. Maka gunakan itu dengan baik. Jangan dibalik nggih. Kita bergadangnya itu meleknya itu pada Isya sampai mungkin jam 10 atau jam 12. Tapi habis itu tidur gitu. Begitu Allah turun ke langit dunia gitu, nunggu kita berdoa, nunggu kita beribadah, kita ngorok gitu. Jangan. Ini ajaran atau petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanfaatkan waktu di malam hari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melalui malam itu bagus banget caranya. Pertama, Rasulullah itu tidur, istirahat setelah Isya. Jadi begitu selesai sholat Isya, beliau segera istirahat. Kemudian mungkin pertengahan malam atau sepertiga malam akhir beliau bangun. Nanti jeda mungkin kurang lebih sekitar setengah jam atau mungkin kalau sekitar kurang lebih setengah jam kurang lebih. Itu beliau tidur dulu. Jadi sebelum subuh itu beliau tidur. Maka begitu subuh itu fresh. Salat subuh itu sudah nggak ngantuk. Nanti misalnya menunggu sampai waktu syuruk pun juga nggak ngantuk. Jangan kemudian belandangan. Wungune mulai jam 1, kemudian bablas sampai pagi. Mesti nanti paginya atau siangnya ngantuk. Jadi beliau semacam itu nanti menjelang zuhur tidur lagi. Oke. Ada yang mengatakan habis zuhur, tapi yang lebih kebanyakan ulama menjelaskan qailulah niku sebelum zuhur. Nggih, tidur sejenak sebelum zuhur. Bukan dawa nggih, sejenak nggih.
lek tidur sebelum zuhur niku disunahkan sebelum zuhurnya mulai pagi jam 7 aku arep qailulah. Itu jenenge dolalah niku pagi teko zuhur. Kecuali sakit. Jadi ngoten niku. Itu pola tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kita terapkan insya Allah enak. Misalnya pada Isya niku mungkin ya digawe rada sekeco kados niki 7:30 atau mungkin jam 8 lah. Jam 8. Jam 8 itu ketika sampai jam 12-an itu sudah 4 jam. Sudah tidur 4 jam. 4 jam itu kira-kira sudah lumayan. Kalau usia-usia kados kita niku tidur 4 jam sudah rasane wis marem. Kecuali awak kesel tenan. Nanti kemudian menjelang subuh itu tambah tidur lagi kurang lebih sekitar setengah jam atau 1 jam. Kalau misalnya 1 jam berarti sudah 5 jam. Menjelang zuhur tidur lagi. Jadi total ya hampir sehari semalam tidurnya istirahatnya itu kurang lebih 6 jam. Tapi terbagi dalam pola yang semacam itu. Ada waktu-waktu yang bisa digunakan untuk istirahat. Insya Allah itu lebih baik. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu waktu sholat Isya dan tentang mengakhirkan napa niku sholat Isya itu lebih utama, tapi tetap harus berjamaah. Cuma kalau badhe dipraktekkan di sini sekali lagi harus mengkondisikan masyarakat. Kalau mungkin di pondok itu mungkin bisa, karena pondok kemudian sholat jamaahnya itu khusus untuk warga pondok sendiri, anak-anak santri dan ustadznya. Sholatnya kita sepakati nanti. Sholat isya-nya nanti jam 10 atau jam 11. Nah, disepakati gitu enak. Jadi tidak sampai adzannya tidak keluar, tidak menimbulkan fitnah. Itu mungkin. Tapi kalau di masyarakat semacam ini ya harus mengkondisikan. Jadi yang utama untuk diakhirkan waktu sholatnya itu bukan sholat asar, tapi sholat isya. Jadi kalau lainnya ya yang lebih afdal di awal waktu. Di awal waktu. Kemudian sholat subuh. Waktu sholat subuh itu dimulai dari terbit fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Di antara dua keadaan itu, saat fajar shadiq muncul atau terbit hingga matahari terbit. Matahari terbit di batas waktunya itu. Waktu suruk kalau di jadwal-jadwal itu suruk. Nah, begitu sudah masuk waktu suruk berarti waktu subuh itu habis. Kenapa waktu suruk itu waktu terbit matahari, bukan waktu sholat sunnah suruk. Ini harus dibedakan. Jadi kalau ada di antara kita ini pengen melaksanakan sholat sunnah suruk, habis subuh berdiam di masjid, berzikir, baca Quran, nunggu sampai waktu suruk, maka ketika kita pengen mengakhiri aktivitas kita, pengen pulang, kita pengen sholat 2 rakaat, jangan pas masuk waktu suruk. Dikasih jeda paling mboten, minimal ya kurang lebih 10 menit. Kenapa? Pas waktu suruk itu, waktu terbit itu justru waktu yang terlarang untuk sholat. Jangan keliru nggih. Jadi jadwal suruk itu bukan jadwal waktu sholat suruk, tapi itu jadwal matahari terbit. Ada satu riwayat yang nanti jangan salah paham. Ini ketoknya penak nih kalau dipahami secara zahir. Tapi nanti perlu dijelaskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Asbihu bisubhi fa innahu
a'dhamu li ujurikum. Laksanakanlah sholat subuh pagi-pagi benar karena pada saat itu pahala terbesar sholat subuh kalian. Atau dalam riwayat yang lain, asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Kerjakan sholat subuh kalian ketika langit sudah kekuningan karena pahalanya lebih besar. Ini kalau dipahami napa niku secara tekstual gitu saja, maka jadi bingung. Berarti sholat subuh kirisiken. Ben mulai rodok padang sik. Ada maksudnya di sini, yang dimaksud dalam hadis ini adalah akhir dari kita mengerjakan sholat subuh. Kita keluar dari masjid, ngaten deh. Jadi ketika kita selesai dari sholat subuh itu, matahari sudah mulai kita, istilahnya suasana itu sudah mulai kelihatan cerah, sudah mulai terang. Kalau kita melihat ke arah timur, ke arah matahari terbit itu sudah mulai kekuning-kuningan, hampir terbit. Maknanya apa? Sholat subuh itu disunahkan membaca bacaan atau surat itu yang agak panjang. Agak panjang. Jadi yang disunahkan, diperintahkan dibaca agak panjang itu, atau sholatnya itu agak panjang, sholat subuh. Cuma niki kembali lagi ketika dipraktekkan, jamaahnya harus dikondisikan. Karena kalau tidak dikondisikan digerenengi kali jamaah. Ngremeng salat suwe, salat repot barang, salat kerja, salat masak, salat blonjo. Ngoten niku. Pasar pagi. Nggih. Jadi ada riwayat kebiasaan Rasulullah itu membaca di sholat subuh itu untuk surat nih. Itu rakaat pertama 30 ayat, rakaat keduanya 15 ayat. Ya kalau 30 ayat itu surat Al-Baqarah nggih lumayan panjang ngoten. Nggih. Niku jamaah wis gemremeng niku. Enten. Wis golek golek masjid liyane. Nggih. Jadi napa niku yang dimaksud hadis di atas adalah memanjangkan sholat subuh sehingga sholat subuh itu relatif panjang. Rampung-rampung wis padang ngoten nggih. Niku. Nek kan lebih utama. Bukan terus pelaksananya di akhir ke kok lah sik rodok peteng ben rodok padang sing. Mungkin ditunggu sampai mendekati ini kan mendekati jam 5 lagi azan, ndak semacam itu. Niki waktu-waktu sholat. Nah, kemudian ketika dalam suatu keadaan, suatu kondisi karena mungkin safar atau karena mungkin ketiduran, kemudian ketika kita bangun-bangun mendapati waktu sholat sudah hampir habis. Maka ketika dia masih sempat melaksanakan satu rakaat di waktunya, misalnya sholat subuh pun mendekati terbit matahari, wah iki terbit iki, sudah segera wudhu, begitu dia sholat, yang satu rakaat itu sebelum terbit matahari, yang rakaat kedua itu matahari sudah terbit, maka dia masih terhitung sholat pada waktunya. Tapi jangan kebiasaan. Ya kemudian karena kecapean, akhirnya tidur, dan pas mungkin di rumah sendirian tidak ada yang membangunkan. Misalnya tidur di rumah sendirian nggak ada yang membangunkan, bangun-bangun nggak sudah padang. Kalau sekarang jam 6 sudah terbit. Kalau sampai sudah itu. Nggih, kalau sudah terbit berarti kan itu hitungannya qadha. Nggih. Kalau sudah habis waktu itu baru kemudian kita sholat waktu yang lewat, itu namanya qadha.
Karena ketiduran, nggak apa-apa. Atau karena lupa, nggak apa-apa. Atau mungkin sholat asar itu waktunya sudah hampir habis. Sudah hampir waktu asar habis, dia baru kemudian bisa melaksanakan sholat asar, dapat 1 rakaat, kan 4 rakaat nih. Dapat 1 rakaat itu di waktu sholat asar, yang sisanya waktu sholat asar habis, yang 3 rakaat itu habis. Maka dia masih terhitung sholat asar pada waktunya. Tapi sekali lagi, jangan dipakai kebiasaan. Hanya karena kondisi-kondisi nggih, cek wau, karena ada udzur. Ketiduran, apa lupa, kadang kan enten to, rumongsane wis salat padahal belum. Arep salat ketungkul gawean napa gitu. Akhirnya belum sempat salat, ning perasaan aku mau wis salat, aku mau wudu wis nyangking sarung. Tapi terus mampir atau ngurusi yang lain, akhirnya belum jadi sholat, dia lupa. Akhirnya begitu waktu sudah hampir habis, diingatkan, kowe mau dong sholat. Nah, kowe mau arep sholat malah ketungkul gawean liyane. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, idza adraka ahadukum sajdatan min sholatil asri qabla an taghrubas samsu fa yutimma sholatahu wa idza adraka sajdatan min sholatis subhi qabla an tadlu as-samsu fa yutimma sholatahu. Jika salah seorang di antara kalian mendapati 1 sujud, maksudnya 1 rakaat nih, dari sholat asar pada waktunya sebelum matahari terbenam, maka sempurnakanlah sholatnya, lanjutkan sholatnya. Jika salah seorang di antara kalian mendapati 1 sujud atau 1 rakaat dari sholat subuh pada waktunya sebelum matahari terbit, maka sempurnakanlah sholatnya, lanjutkan. Sholatnya tidak masih dihitung kanggu. Jadi ketika kita sholat subuh, karena tadi ketiduran, tidak ada yang bangunkan, bangun-bangun sudah mendekati waktu terbit, segera wudhu, kemudian masih sempat sholat 1 rakaat di waktu subuh sebelum matahari terbit, maka kemudian sisanya yang 1 rakaat tetap diteruskan, dilanjutkan. Jangan kemudian entek waktune wis ra sida salat, enggak. Tetap dilanjutkan sampai akhir. Berarti salatnya masih terhitung. Atau pas salat asar demikian juga. Dia salat asar mendekati matahari terbenam, kemudian setelah dapat 1 rakaat matahari sudah terbenam, maka lanjutkan sholatnya. Jangan kemudian dihentikan. Niki maksud dari tadi. Ketika kita masih mendapati 1 rakaat di dalam waktu sholat tersebut, maka itu sudah dihitung, tapi dengan cara disempurnakan sholatnya. Jangan kemudian wis entek waktune berarti wis rampung, batal. Enggak bisa ngoten iki. Niki kemurahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudahan di dalam syariat Islam. Kemudian hukum meninggalkan sholat karena lupa atau tidur. Insya Allah kalau meninggalkan sholat karena sengaja kita insya Allah mboten nggih. Misalnya pun ngantek kelewat bukan meninggalkan, kelewat itu mungkin karena tidur atau lupa. Ya kalau lupa itu mungkin pas urusannya repot, rumangsane tadi ki wis nyekel sarung, wis wudu, dan kemudian terus ada urusan yang sifatnya darurat misalnya. Akhirnya
kelingane wis salat dong, wis tadi wis wudu, wis persiapan, wis nyangking sajadah misalnya. Tapi ternyata ada sesuatu yang harus kemudian diurusi dulu, akhirnya lupa. Oh iya, aku ngurung salat. Nah, ketika semacam itu bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innahu laisa fin naumi tafritun, innama tafritu fil yaqadati fa idza nasiya ahadukum sholatan aw naman anha fal yusalliha idza dzakaraha. Di dalam tidur tidak terdapat kelalaian. Kelalaian hanya ada pada saat terjaga. Jika salah seorang di antara kalian lupa akan sholat atau tertidur, maka laksanakan sholat ketika ia mengingatnya atau ketika dia sudah bangun. Jadi kalau pas tidur itu tidak dianggap, ngoten deh. Wong turu ora sholat, mungkin berarti meninggalkan sholat. Ini berarti pakai hukum yang kemarin, hukum meninggalkan sholat. Ya itu berbeda. Ini berarti dibunuh, tidak semacam itu. Orang kalau tertidur, maka kemudian dia tidak melaksanakan sholat. Kapan melaksanakan sholatnya? Ya ketika dia sudah bangun. Misalnya pengennya kailulah tidur sebelum zuhur karena belum kulino. Kalau orang sudah terbiasa, mungkin tidur 5 menit, 10 menit, 15 menit itu bisa. Tapi kalau orang yang belum terbiasa, itu bablas ngoten nih. Mungkin sekitar jam 11 itu mulai mapan istirahat, pengennya qailullah, bangun-bangun wis asar. Nah, maka kapan waktu sholatnya? Ya ketika dia sudah bangun. Atau karena kecapean, akhirnya habis maghrib itu pengennya itu rebahan, nunggu isya, akhirnya bablas. Bangun-bangun itu mungkin sudah jam 3, yuk sholatnya tadi pas bangun tadi. Atau tadi karena mungkin ada salah seorang keluarganya yang gerah harus nungguin, jaga, akhirnya semalam tidak sempat tidur. Begitu sempat tidur itu sudah sekitar jam 3 makliyep, tangi-tangi sudah jam 6 gitu. Nah misalnya semacam itu, kapan sholat subuhnya? Ya ketika dia bangun gitu. Bukan terus, walah wes lewat, terus sholat sisan. Nah itu tidak benar. Tapi begitu sudah bangun, ya kemudian segera sholat subuh. Jangan, misalnya aduh sisan terus sarapan baru sholat subuh, itu nekat. Kira-kira semacam itu. Atau ketika lupa tadi, ya saya contohkan ketika dalam kasus-kasus misalnya yang sangat mungkin niku menyibukkan kita, misalnya ada keluarga yang sakit. Dalam kondisi ada keluarga yang sakit, kita sudah siap-siap untuk sholat, wudu, bawa sajadah, tiba-tiba yang ditunggu itu kondisinya ngedrop. Akhirnya ini sajadah ditaruh lagi terus ngurusi yang sakit ini tadi. Karena saking panik, saking sibuk ngurusi yang sakit tadi, begitu kemudian sudah ada yang nangani, lupa. Tadi belum sempat sholat. Begitu kemudian ada yang ingatkan atau dia ingat, ternyata waktu sholatnya itu sudah lewat. Misalnya sholat zuhur lah. Waktu sholat zuhur itu sudah lewat, sudah masuk waktu asar. Begitu dia mau sholat asar baru kelingan, oh iya aku mau sholat zuhur. Maka dia di saat ingat itulah dia sholat zuhur. Inilah kemudahan dalam syariat Islam. Indah, enak. Ini bisa dipahami nggih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan
Man nasiya salatan fa yusalliha idza dzakaraha la kaffarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang lupa untuk melaksanakan sholat, maka laksanakan atau lakukanlah sholat ketika ia mengingatnya. Dan tidak ada denda atau kafaroh apapun untuk tadi waktu yang terlewat tadi. Ya, hukumannya ya hanya tadi, mengganti atau mengerjakan sholat ketika dia ingat. Jadi ketika dia lupa, bukan ngelali, beda ya. Lupa bener, maka dia melaksanakannya atau mengerjakannya ketika dia ingat. Dan tidak ada kafaroh. Ini berarti saya harus poso, ini berarti saya harus sedekah, ini saya berarti harus ngasih makan orang miskin. Tidak ada semacam itu. Cukup mengerjakan ketika dia ingat. Tapi ini juga bukan berarti tidak berlaku bagi orang yang meninggalkan itu dengan sengaja, ya. Kalau ngelali beda lagi. Apalagi sing nyaworke sing ganti orang lain, ini juga saya belum ketemu dalil terkait dengan masalah itu. Jadi kalau orang mungkin ya, kita tidak semuanya ini dari awal, dari kecil itu, dari balik itu sudah paham terkait dengan Islam, sudah menjadi seorang muslim yang taat. Mungkin kita ini baru greget untuk menjadi seorang muslim yang taat itu ketika sudah umur 20-an, mungkin umur 30-an, atau ketika ada semacam itu. Dulu mungkin pernah mengabaikan sholat, bukan berarti kemudian kita setelah ingat itu atau setelah sadar sekarang terus ganti ini yang dulu-dulu, enggak semacam itu juga. Karena ada yang menganjurkan kayak gitu. Kowe dhisik ra sholat itu pirang tahun. Karek ngepengke. Kowe ganteni sholatmu selama dulu kamu tidak sholat gitu. Makanya tadi ngelembur sholat. Ini bukan semacam itu, ya. Nah terus bagaimana kalau misalnya yang terjadi semacam tadi? Dulu mungkin kita ini sholatnya pernah di sebagian dari umur kita, usia kita, dulu ini kita pernah mengabaikan urusan-urusan agama. Kita tidak terlalu serius dalam urusan agama. Bagaimana untuk menutupinya? Maka kita berusaha memperbanyak amal-amal sunnah. Kalau itu terkait dengan sholat yang kita tinggalkan, ya sekarang ketika kita sudah sadar, sudah kita berniat sungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah, ya karena dulu kita mungkin pernah meninggalkan sholat fardu, maka sebagai gantinya kita sekarang berusaha memperbanyak sholat sunnah. Kalau dulu pernah meninggalkan misalnya infak, sedekah ataupun zakat, ya sekarang kita perbanyak ya. sedekah itu. Kalau poso masih ada bisa untuk disaur. Masih bisa disaur. Kecuali kita meninggalkan dengan sengaja. Ya. Iya, kalau poso itu lewat tahun itu masih bisa. Iya. Kalau masih ingat bilangannya, ya silakan disaur. Kalau masih ingat bilangannya. Kalau misalnya kalau ingat bilangannya kita berusaha. Kalau tidak ingat bilangannya, aku ndhisik iki ndek utang pira, ya perbanyak aja puasa sunnah. Kalau masih ingat berarti masih ada tanggungan, ya kita berusaha mengganti. Lah bagaimana Allah menerima atau tidak? Itu kita kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Mungkin karena dulu kealfaan kita, kelalaian kita, ya kita ingin sungguh-sungguh memperbaiki diri, ya kita semoga Allah menerimanya. Insyaallah ngaten iki. Baik, insyaallah niku nggih. Untuk ini sebentar nanti nanggung ngaten.
Salat sunnah. Ya. Baik, kira-kira niku. Nah, kecuali yang sebelumnya non muslim. Yang sebelumnya non muslim malah ndak harus ganti. Nah, sebelumnya dia seorang non muslim, kemudian baru masuk Islam itu ketika usianya misalnya sudah 50 tahun misalnya. Dia baru masuk Islam. Bukan berarti kemudian sejak dia balik umur sekitar 15-an tahun sampai 50 tahun, berarti 35 tahun itu dihitung posone, dihitung salatnya karena dipengke berarti diutang enggak. Kalau yang non muslim malah dia enggak. Ketika dia masuk Islam, sudah dosa-dosanya yang sebelumnya itu sudah dihapuskan. Tapi jangan kemudian gimana tak kafir dulu lah masuk Islam, kan kayak gitu juga gitu. Jadi ngaten niku nggih. Ya kita berusaha semampunya sidik-sidik. Itu akan menjadikan sebagai bukti bahwasanya kita ini sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Yuk, kita tahu Allah itu Maha Pengampun, tapi kita juga harus menunjukkan kesungguhan gitu loh. Kita sungguh-sungguh tenanan untuk memperbaiki diri gitu loh. Jangan kemudian kita mengandalkan Allah Maha Pengampun. Kita saenake dhewe enggak kayak gitu. Karena Allah Maha Pengampun itu kita pakai yang tak tenanan gitu. Mungkin itu yang kita bahas pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang pengen didiskusikan, monggo. Nggih. Untuk salat Isya. Nggih. Rasulullah mengatakan bahwa untuk akhir, tapi bukan tidak laksana pun juga tidak dilaksanakan. Nggih. Nah ini apa juga Rasulullah hanya menyampaikan saja, tapi untuk tidak dilaksanakan. Maksudnya itu Rasulullah itu memberitahukan. Bahkan di sini sampai disebutkan jika aku tidak khawatir membebani, memberatkan. Artinya Rasulullah itu sadar. Maksudnya mengerti, memahami kondisi umatnya. Kalau ini saya perintahkan, yo dilakoni ning abot, ngeten nggih. Rasulullah itu biasanya, kebiasaan Rasulullah, ketika ada dua urusan, maka untuk umatnya, maka beliau itu akan memilih yang paling mudah untuk umatnya. Jane iki apik, ning angel, ngoten lho. Daripada nanti keberatan tadi dilakoni, wis mending iki yo. Sudah namanya niku pun kanggo, sudah bagus. Ning jane kalau yang lebih utama yang ini. Cuma kalau ini diterapkan angel, ngoten berat. Maka mungkin di sana di Arab itu pun juga jarang dilakukan itu, ngoten tetap biasa sholat itu masuk waktu isya nggih adzan ngoten nggih. Bukan terus ketika di Mekah sana itu waktu sholat isya-nya itu tengah malam itu ya ndak ngoten nggih. Jadi karena memang Rasulullah memahami kondisi umatnya. Ini kalau dipraktekkan mesti memberatkan. Gitu. Tapi mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, kasus-kasus tertentu, itu kita mungkin boleh melaksanakan. Misalnya disepakati enten acara kegiatan daurah atau apa. Nah, daurah kan khusus. Nah, peserta ini nanti sholat isya-nya nanti jam 10 atau jam 11. Nah, itu khusus, ngoten deh. Paham semua.
Itu akan lebih bisa napa niki istilahnya nggih intine kita semua saged ngomong. Nggih. Tapi kalau kita bermasyarakat, kita pakai yang tadi yang lebih ringan, yang lebih memudahkan. Di awal waktu, di awal waktu aja ora mangkat apa. Awane mengke adzan. Ning yen adzane niku wau jam 11 bengi, kira-kira malah mangkat niku. Mangkat arep aliran sungai. Eh, Nanti malah sudah teko itu, tapi bukan teko untuk sholat, teko untuk ngamuk sing adzan. Nggih. Baik, mungkin niku ada lagi yang lain? Mungkin. Kalau saya begini ya, jika seorang itu ketiduran, padahal ada istri untuk tahu gitu, Nggih. tapi kasihan lihat karena kecapean nggak dibangunin waktu sholat itu. Nggih. Itu dihukumin gimana yang istrinya tadi? Nggih. Ya kondisional. Saya tidak bisa mengatakan itu salah atau benar, ya kondisional. Kalau emang tidurnya itu memang benar, orang itu kan kelihatan itu capek benar atau tidak. Kalau capek benar itu digugau itu yo angel, nanti pas muring-muring kan itu. Justru ketika memang itu masih kalau saya mungkin dengan anak-anak ya kadang kan saya tahu ini anak-anak capek. Kalau begitu dia itu tidur digugah itu nanti malah ora tangi-tangi tidurnya ya ora angler, itu malah sampai panjang gitu, sampai lewat. Kalau saya tak biarkan dulu sebentar, biar dia itu kira-kira tidurnya wis rada tutup. Sing penting ora lewat waktunya, baru kemudian dibangunkan. Maka dibangunkan lebih mudah. Tapi kalau begitu adzan dia lagi tidur sebentar kemudian itu mesti muring-muring, terus ya ora gelem tangi ngoten lho. Jadi kondisional. Kalau sudah tidur kita wis marem kok digugah si angin ya digrujuk gitu. Ya kan ngoten to. Jadi kondisional. Atau ya kalau memang kita tahu ya diingatkan ini sudah hampir masuk waktu sholat. Ojo do mapan tidur dulu. Ojo do kelekaran kan ndak kebablasan dibuka angin. Jadi mengingatkannya malah sebelum itu. Karena kalau sudah posisi tidur baru saja tidur itu digugah angel. Jadi nanti kemanjan ya kalau anak-anak gampang kayak sajan kayak dolanan, kalau sing wis remaja atau sing tua ngamuk kan ngoten ta. Nggih. Mungkin ngoten niku nggih. Jadi kondisional. Jadi saya tapi tadi caranya ya kalau emang diingatkan. Ini bentar lagi masuk waktu sholat nih. Ampun istirahat. Jangan tidur dulu. Ditunggu aja nanti sebentar. Itu akan lebih aman, lebih nyaman. Bahkan ada termasuk ketika kita ini benar-benar ngantuk ya. Maka itu dianjurkan untuk tidur dulu. Kecuali ini kalau kondisi jamaah Jadi kalau kita ini ngantuk banget, iki daripada macane keliru, hitungan rakaate keliru, tak tidur dulu sebentar. Yang penting napa? Bukan di waktu-waktu yang tadi. Waktu sholat itu mepet. Maghrib niku waktunya kan pendek. Atau subuh itu kan waktunya juga relatif pendek. Begitu wis jam 4 itu tidur, ya bablas ngoten deh. Nah, niku ngoten niku. Insyaallah niku nggih. Jadi ya kita berusaha untuk mensiasati lah untuk waktu istirahat itu. Kalau semua saling dipahamkan enak. Baik, niku nggih. Gerakan sholat dalam makmum. Nggih. Makmum itu bolehkah melambatkan gerakan sholat itu di akhir
di akhir apa itu rakaat di waktu sujud, karena ada riwayat yang kalau sujud itu berdoa itu afdal itu. Nggih. Jadi kita melambatkan daripada imam itu, udah lama lah sujud kita itu lama itu, boleh nggak? Nggih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Maka makmum itu yang makmum yang baik itu ya segera mengikuti pergerakan dari imam. Begitu imam itu rukuk, dia segera rukuk, bukan terus aku macane surate dawa kok. Enggak kayak gitu. Begitu imam berdiri bangkit untuk i'tidal, makmum juga segera ngikuti napa niku gerakan imam. Bukan aku pengen macane ping 10 kok. Ben marem. Ya kalau kayak gitu jadi yo imam gitu ya. Atau bikin jamaah sendiri. Tapi ketika kita bersama-sama dengan masyarakat secara umum yang ngikuti imam. Walaupun kita jadi pengen berdoa, pengen berlama-lama dalam sholat, tapi karena itu sudah ada imam ya kita ngikuti imam. Nah terus gimana nanti kalau kita pengen nambah berdoa? Ya dengan sholat sunnahnya, sholat rawatibnya. Pas rawatib mungkin sujud kita perpanjang supaya kita bisa banyak berdoa. Itu satu yang harus istilahnya satu hal yang bisa dilakukan. Atau yang kedua, ya ketika semua kemudian dikomunikasikan antara imam dan makmum, antara makmum dan imam itu sama-sama punya pemahaman yang baik, sama-sama bisa saling memahami, maka insya Allah imam juga akan berusaha memberikan waktu yang cukup untuk misalnya tadi rukuk, sujud itu misalnya di sujud terakhir itu biasanya termasuk ada anjuran untuk memperpanjang dengan doa-doa. Nah, begitu sujud terakhir agak panjang, memberikan kesempatan pada makmum juga untuk berdoa. Itu namanya saling memahami. Saling memahami. Ada juga imam itu yang egois. Saya dulu pernah ketemu imam itu egois. Jadi imam itu enggak ngomong jamaah. Bacaan rukuk, sujudnya itu panjang banget. Akhirnya banyak jamaahnya yang grundel. Nggih, lama. Apalagi kalau pas napa niku rukuk. Kalau rukuk itu posisi bungkuk kayak gitu lama gitu juga ya yang sudah mulai usia 60-an itu rekoso. Kalau sujud saya rada sekeco, tapi kalau posisi rukuk itu berat ya, Pak. Nggih. Kalau kelamaan ya saya dulu pernah saniki yo ndak panjang-panjang banget, cuma saya bacanya santai biasa gitu. Ya ada yang negur. Yen rukuk aja suwe-suwe, mesake sing sepuh-sepuh. Oh gitu nggih. Insyaallah besok kalau saya didhawuhi ngimami untuk rukuk saya tidak akan panjang-panjang. Ya semacam itu namanya kan saling memahami. Mungkin saya ngukur seusia saya mungkin belum terlalu nggih. Mengalami kejadian ya ketika saya habis azan. Nggih. Nggih. Kita dilarang meninggalkan masjid itu maksudnya meninggalkan masjid untuk tidak sholat, untuk meninggalkan sholat jamaah. Nah kalau mungkin misalnya kita butuh wudhu, kita berhadas, niku terus pripun? Nah, itu maksudnya memahaminya niku lho Pak. Ketika ini ada adzan, terus kok dia malah meninggalkan masjid. Ngoten lho. Biasanya itu yang ada itu para sales leasing atau apa yang rebahan di masjid begitu adzan malah lungo gitu. Itu namanya setan, ngoten lho. Iya setan dong yang apa itu takut dengan adzan itu kan setan, ngoten lho. Lah anggere krungu adzan lari itu kan setan. Tulis mawon di situ. Bukan tempat rebahan untuk setan yang ketika mendengar adzan terus
pergi. Nah niku tulis sing ngoten niku. Nggih. Terus ngapu gitu, Pak. Kalau hanya di lokasi situ bukan. Nah, kalau menjadi masbuk itu jadi napa niku? Kalau bukan karena uzur, maka itu tidak afdol nggih. Tapi kalau karena uzur itu tadi karena napa niku pengen ke belakang. Ternyata rodok dangu. Jane iki sing andan kok malah masbuk. Lah ada menunaikan hajatnya di belakang itu kan enggak ngerti ngoten deh. Enggak mesti, kadang cepet kadang dangu. Daripada sholat itu masih ngempet kan tambah tidak boleh, tidak afdhol. Nah, jadi nggih kondisional. Kalau kemudian adzan tinggal lunga tinggal dolan. Itu berbeda lagi. Karena ada, walaupun dia yang nyeting. Saya dulu pernah di daerah Boyolali itu ada semacam itu. Jadi dia begitu adzan di setting apa itu niki jamin niku jarak antara adzan dan qomat berapa? 20 menit atau berapa? Begitu selesai adzan dolan ngoten lho. Itu juga dari segi etika kurang etis. Ya gimana sing adzan malah nyang ndi adzan kok malah tinggal lunga, bar adzan tinggal lunga. Ini kan secara etika sebenarnya tidak afdol. Apalagi begitu datang sudah selesai sholat, ini kan aneh kan. Jadi ini kantun sebabnya. Kalau memang kita menyepelekan ya jadi tidak benar. Tapi kalau memang karena ada udzur urusan-urusan yang memang sangat penting, kita adzan sebagai tanda bahwasanya ini sudah masuk waktu sholat, nanti sudah ada petugas yang iqamat, ada imam, itu sudah berbeda kasus. Atau yang tadi dia begitu di situ adzan terus lunga, gitu, enggak mau sholat jamaah di situ. Ini jadi aneh ngoten deh. Ada larangan khusus untuk itu. Ketika kita sudah mendengarkan adzan, kemudian kita tinggalkan masjid itu tidak boleh. Apalagi yang adzan, orang yang mendengarkan adzan saja kemudian meninggalkan masjid itu jadi makruh atau dilarang oleh Rasulullah. Apalagi yang adzan malah habis adzan terus lunga balik-balik wis rampung jamaah. Ngoten. Insyaallah ngoten ya, Pak. Baik. Insyaallah ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik, kemudian kita bisa menerapkan ya sesuai kondisi kita masing-masing. Terutama kita berusaha menjaga sholat itu agar tetap berada di dalam waktunya. Ya sebaiknya ya waktu yang paling utama. Di bagian-bagian awal, kecuali tadi yang sholat isya boleh diakhirkan tapi tetap berjamaah. Oh, saya berjamaah dengan keluarga, bukan semacam itu. Maksudnya di masyarakat itu bareng-bareng berjamaah ngoten nggih. Ngoten, aku berjamaah dengan istri, itu berbeda lagi. Itu berbeda lagi. Kita pengennya mendapatkan keutamaan mengakhirkan napa niku salat isya tapi kehilangan keutamaan salat jamaah ya padha wae gitu. Salah itu apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita semoga diberikan kepahaman dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.